Menurut Bapak, bagaimana kita bisa beradaptasi di tempat kerja yang baru? Kalau kita berada di tempat kerja yang baru, tentunya butuh cara beradaptasi yang baru. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa trik bagaimana kita bisa menyesuaikan diri di tempat kerja yang baru. Yang pertama adalah bahwa kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kebiasaan-kebiasaan kita yang selalu menempatkan diri di zona nyaman, maka di tempat yang baru ini kita harus pastikan bahwa kita belajar keluar untuk dari zona nyaman. Saya tidak akan mengulas lagi tentang zona nyaman karena sudah diulas di voice yang sebelumnya. Kemudian bagaimana untuk kita bisa diterima di lingkungan yang baru, tempat kerja yang baru, apakah baik karena kita promosi ataupun karena kita mutasi. Beberapa teman-teman kita lihat begitu dia berada di tempat yang baru langsung menemukan ide-ide baru, kemudian berprestasi dan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Bagaimana caranya selain berani keluar dari zona nyaman tadi? Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Ya, menjadi pendengar yang baik dengan situasi bagaimanapun, kemudian tindakan-tindakan yang harus diambil, langkah-langkah yang harus diambil bisa menjadi bagian dari orang lain, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan banyak mendapatkan masukan, kita akan banyak mendapatkan hal-hal yang positif yang tidak kita ketahui di tempat yang baru tersebut. Kemudian yang ketiga, kita jangan malu bertanya. Karena bila kita malu bertanya, maka kita akan menjadi tidak pernah bisa tahu apa yang seharusnya kita harus lebih banyak tahu. Kebanyakan kalau mutasi atau perpindahan kita sebagai staf baru tentu timbul rasa sungkan kepada pimpinan untuk bertanya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa kita mulai, obrolan bisa kita mulai saat tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada kita. Walaupun kita sudah paham dengan tugas tersebut, tidak ada salahnya kita pura-pura bertanya, mohon penjelasan yang lebih detail. Karena dengan pura-pura bertanya tersebut justru kadang-kadang kita mendapatkan hal-hal baru yang tidak kita ketahui. Nah, jadi kita juga harus selain kita berlatih untuk menjadi pendengar yang baik, bukan orang sebagai yang dominan berbicara, kita juga harus berlatih untuk banyak bertanya. Dengan banyak bertanya, secara otomatis kita juga menjadi orang yang menjadi banyak mendengar dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian di tempat yang baru kita jangan takut membuat kesalahan. Bila kita takut membuat kesalahan, kita akan terbelenggu dengan ketakutan tersebut sehingga kreativitas kita tidak pernah muncul. Kita tidak terlihat sebagai orang yang mampu memecahkan dari setiap masalah yang muncul di tempat atau di lingkungan yang baru bagi kita. Kemudian kita menjadi tidak bisa melihat sesuatu yang seharusnya itu sangat jelas sebuah hal yang harus kita perbaiki. Tetapi karena kita khawatir orang-orang akan menyatakan kita orang yang overacting, orang-orang yang mencari perhatian, orang-orang yang suka mendekati pimpinan dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga kita tidak mau melangkah lebih jauh karena kita takut, khawatir dengan pembicaraan lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga kita takut itu menjadi sebuah kesalahan, sehingga kita tidak berani melangkah. Nah, ini harus dibuang jauh-jauh. Jadi jangan takut membuat kesalahan. Tidak mungkin sesuatu yang lebih baik itu tidak dimulai dengan kesalahan-kesalahan kecil. Walaupun kesalahan-kesalahan kecil itu mungkin bisa kita hindari, tetapi belum tentu kesalahan-kesalahan kecil itu selalu berdampak negatif bagi kita. Kemudian fokus pada hal yang positif. Bagaimana cara fokus untuk hal yang positif? Yang pertama adalah ubah pola pikir dan perhatikan sisi baik yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah mengubah pola pikir kita bahwa kita tidak gusar, kita tidak selalu melihat bahwa orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang sulit, tetapi kita lihat sisi baiknya. Karena pada dasarnya semua orang mempunyai sisi baik. Nah, sehingga dengan kita bisa melihat hal-hal yang positif tersebut, kita bisa melangkah maju lebih jauh ke depan. Kemudian belajar dari rekan kerja. Apa yang harus kita pelajari dari rekan kerja? Bahwa mereka punya mimpi besar, bahwa mereka punya harapan besar. Tetapi mimpi dan harapan tersebut tidak pernah dimulai sehingga tidak pernah terwujud. Nah, dengan belajar dari rekan kerja, kita harus menjadi orang yang terdepan, mewujudkan mimpi-mimpi organisasi tersebut, melakukan langkah-langkah inovasi, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu melahirkan ide-ide yang kreatif. Kemudian yang paling penting,
Yang terakhir, bahwa di tempat yang baru itu akan melatih kecerdasan emosional kita. Kita tahu bahwa di tempat yang baru pasti kita harus diminta untuk mampu mengontrol emosi kita. Kenapa? Karena orang lain juga memiliki emosi. Nah, untuk mendapatkan keseimbangan tersebut, tentu kita harus mengontrol emosi kita sehingga orang lain bisa menempatkan dirinya dengan tepat dan kita juga bisa berada di antara mereka dengan tepat. Menghadapi situasi seperti ini diperlukan latihan kecerdasan emosional, dan itu akan mematangkan kita, semakin mendewasakan kita, semakin mampu menjadikan kita orang-orang yang terbaik, salah satu orang-orang yang terbaik di tempat yang baru. Saya pikir demikian, terima kasih.